Pernahkah sahabat semua membayangkan? Datang ke masjid dengan niat memperbaiki diri, tapi justru diusir di depan banyak orang hanya karena masa lalu yang belum sempat ditebus. Seorang pria bertato berdiri di bawah hujan, menahan tangis, sementara di langit doanya justru naik tanpa penghalang. Tak ada yang tahu, hinaan malam itu akan berubah menjadi penyesalan yang mengguncang seluruh kampung. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di ujung jalan kampung, seorang pria berjalan pelan menuju masjid. Langkahnya ragu, namun matanya menyimpan tekad yang lama terkubur. Namanya Roka. Tubuhnya tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dan di kedua lengannya terukir tato yang tak bisa disembunyikan. Bekas masa lalu yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti beban yang terus mengingatkannya pada hidup yang pernah salah arah. Sudah bertahun-tahun Raka menjauh dari tempat ibadah. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena ia terlalu malu untuk kembali. Namun hari itu berbeda. Hari itu, ia ingin mencoba pulang. Dari dalam masjid, suara jamaah mulai ramai. Waktu maghrib hampir tiba. Raka berdiri di halaman, menatap pintu masjid seperti anak kecil yang takut dimarahi orang tuanya. Tingginya Jamatar. Apa aku pantas masuk? Bisiknya pelan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Beberapa jamaah yang duduk di dalam langsung menoleh. Tatapan mereka jatuh ke tato di lengannya, ke wajahnya yang asing, ke pakaiannya yang sederhana namun lusuh. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Siapa dia? Anak jalanan itu? Ya. Buat apa masuk ke sini? Raka pura-pura tak mendengar. Ia menunduk dan duduk di pojok, berusaha tak menarik perhatian. Namun hatinya berdebar kencang, seperti sedang diadili tanpa hakim. Tak lama kemudian, marbot masjid berdiri dan berkata bahwa muadzin hari itu sedang sakit. Suara pelan menyebar di antara jamaah. Siapa yang bisa adzan? Hening. Tak ada yang bergerak. Roh kemenelon luda. Jantungnya berdetak makin keras. Entah kenapa, sejak tadi hatinya terasa terpanggil. Ia menutup mata sejenak, lalu mengangkat tangan. Saya bisa, Pak. Ucapnya lirih. Ruangan seketika berubah sunyi. Semua mata tertuju padanya. Seorang bapak di barisan depan langsung mengernyit. Kamu? Roka berdiri, mengkubatashinyum supan. Saya bisa adzan, Pak. Dulu, waktu kecil sering di musola kampung lama. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Tatapan mereka tak lagi sekadar heran. Ada sinis di sana, ada penolakan yang tak disembunyikan. Masjid ini bukan tempat coba-coba, ujar seseorang. Lihat tangannya, bisik yang lain. Pak RT yang duduk di saf depan berdiri, menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya dingin, seperti menilai barang cacat. Kamu sadar di mana kamu berdiri? Tanyanya datar. Raka menunduk. Saya cuma ingin adzan, Pak. Orang bertato seperti kamu, mau panggil orang salat. Suara Pak RT meninggi. Jangan bikin malu masjid ini. Kalimat itu seperti menampar udara. Beberapa jamaah mengangguk setuju. Ada yang bahkan tersenyum tipis, seolah merasa keputusan itu benar. Roka terpoku. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia hanya ingin memperbaiki diri. Hanya itu. Namun ternyata, jalan kembali tak semudah yang ia bayangkan. Pak RT menunjuk pintu. Sudah, kamu keluar saja. Biar yang lain yang adzan. Tak ada yang membela. Tak ada yang berkata, biarkan dia mencoba. Semua diam. Roka menggongjuk pelon. Ia mencoba tersenyum, meski matanya mulai basah. Epsilona, Pak. Maaf, katanya. Ia berbalik dan melangkah keluar masjid. Langkahnya lebih berat dari saat ia datang. Setiap suara sandal yang bergesek di lantai terasa seperti gema penolakan yang tak habis-habis. Saat sampai di halaman,
Azan akhirnya berkumandang dari dalam. Suaranya merdu, tapi bagi Raka, itu terdengar jauh. Sangat jauh. Ia berdiri di luar pagar masjid, menatap langit yang akhirnya mulai meneteskan hujan. Air hujan jatuh ke wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku cuma ingin pulang. Ia menengadah, menutup mata, dan membiarkan hujan menelan suaranya. Tak ada yang melihat saat ia berdoa malam itu. Tak ada yang tahu betapa hancurnya hatinya. Dan tak ada yang menyadari bahwa malam itu, takdir mulai bergerak pelan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Jalanan kampung menjadi lengang, hanya suara air yang jatuh dari atap rumah dan gemericik selokan yang mengalir tanpa henti. Raka berjalan pulang dengan langkah pelan. Bajunya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Yang terasa dingin bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena hujan, tapi karena kata-kata yang masih terngiang di telinganya. Orang bertato seperti kamu, mau panggil orang salat? Kalimat itu berputar di kepalanya, seperti pisau yang tak berhenti mengiris. Ia berhenti di depan rumah kontrakan kecilnya. Bangunan sempit dengan dinding yang mulai kusam dan lampu teras yang redup. Disitulah ia tinggal sendiri sejak mencoba mengubah hidupnya beberapa bulan terakhir. Raka membuka pintu pelan, masuk, lalu duduk di lantai tanpa melepas sepatu. Ia menunduk, menatap lantai semen yang dingin. Tak ada suara. Tak ada siapa-siapa. Kesepian itu tiba-tiba terasa menyesakkan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menahan air mata. Namun semakin ia berusaha kuat, semakin hatinya terasa rapuh. Aku salah apa, ya Allah? Bisiknya pelan. Suara itu hampir tak terdengar, bahkan oleh dirinya sendiri. Ia bangkit, mengambil handuk, lalu mengganti pakaian. Setelah itu, tanpa sadar, ia mengambil sajadah yang terlipat di sudut ruangan. Sajadah itu baru. Ia membelinya beberapa minggu lalu, saat pertama kali berniat memperbaiki diri. Tapi ia jarang memakainya. Bukan karena tak mau, tapi karena ia masih merasa canggung untuk berdiri di hadapan Tuhan setelah semua kesalahan masa lalunya. Namun malam itu berbeda. Ia membentangkan sajadah perlahan, lalu berdiri di atasnya. Tangannya gemetar saat mengangkat takbir. Allahu Akbar. Suara itu lirih, namun terasa berat, seakan keluar dari tempat paling dalam di hatinya. Raka solat dengan gerakan pelan, kadang tersendat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dalam sujud terakhir, ia tak langsung bangkit. Ia menempelkan dahinya ke sajadah lebih lama. Sangat lama. Ya Allah, suaranya bergetar. Aku tahu aku banyak salah. Aku tahu aku pernah jauh dari MU. Tapi, aku cuma ingin kembali. Tangannya mengepal di atas sajadah. Aku cuma ingin engkau terima aku, meski manusia menolak. Tenjesnya Peka. Tak ada yang mendengar doanya. Tak ada yang melihat air matanya. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, seorang hamba benar-benar memohon untuk diberi kesempatan kedua. Sementara itu, di rumah Pak RT, suasana berbeda. Pak RT duduk di ruang tamu, ditemani beberapa warga yang masih berbincang soal kejadian di masjid. Memang harus tegas, kata salah satu warga. Kalau orang kayak dia dikasih adzan, nanti orang luar kampung bisa salah paham. Pak RT mengangguk mantap. Masjid itu tempat suci. Harus dijaga. Mereka tertawa kecil, merasa telah melakukan hal yang benar. Namun di sudut ruangan, istri Pak RT hanya diam. Wajahnya terlihat ragu. Pak, katanya pelan, kalau dia benar-benar mau berubah, apa salahnya diberi kesempatan? Pak RT menghela napas panjang. Bu, dunia ini bukan soal niat saja. Orang punya masa lalu buruk tetap harus tahu tempatnya. Istrinya tak menjawab lagi. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang terasa tak nyaman. Malam semakin larut. Di rumah kontrakan kecilnya, Raka akhirnya terlelap di atas sajadah. Tangisnya berhenti, tapi jejak air mata masih terlihat di pipinya. Di luar, hujan perlahan mereda. Angin malam berhembus pelan,
membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu doa seorang pria yang dianggap tak pantas justru naik lebih cepat ke langit dibanding suara manusia yang merasa paling benar. Dan sejak malam itu, hidup di kampung tersebut mulai berubah, sedikit demi sedikit. Perubahan yang awalnya tak disadari. Perubahan yang pelan, namun pasti. Perubahan yang akan membuat banyak orang menunduk dalam penyesalan. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu seperti biasa bagi sebagian orang. Masjid tetap ramai, azan tetap berkumandang, dan kehidupan kampung berjalan tanpa perubahan yang terlihat. Namun tidak bagi Raka. Sejak malam hujan itu, ia tak pernah lagi mencoba masuk ke masjid. Setiap waktu salat tiba, ia hanya berdiri di luar pagar, menunggu sampai jamaah selesai, lalu pulang. Bukan karena ia marah. Bukan karena ia menyerah. Ia hanya merasa belum pantas. Namun anehnya, sejak malam itu pula, hidupnya mulai berubah perlahan. Pekerjaan kecil yang ia jalani sebagai tukang servis motor keliling tiba-tiba makin ramai. Orang-orang yang dulu tak mengenalnya mulai memanggilnya. Bahkan beberapa pelanggan datang dari kampung sebelah karena mendengar ia jujur dan tak pernah mematok harga tinggi. Raka sendiri tak merasa melakukan apapun yang istimewa. Ia hanya bekerja, pulang, salat, lalu tidur. Sederhana. Sementara itu, di sisi lain kampung, kehidupan Pak RT justru mulai goyah. Seminggu setelah kejadian di masjid, usaha toko bangunan miliknya mendadak sepi. Beberapa pelanggan besar membatalkan pesanan tanpa alasan jelas. Stok barang yang sudah dibeli mahal malah menumpuk di gudang. Cuma kebetulan, katanya pada istrinya waktu itu. Namun kebetulan itu terus berlanjut. 2 minggu kemudian, anak sulungnya yang bekerja di kota tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut mendadak. Ia pulang dengan wajah lesu dan membawa kabar buruk. Rumah Pak RT yang biasanya penuh suara tawa mulai terasa sunyi. "Pak, mungkin kita harus lebih hemat dulu," kata istrinya pelan suatu malam. Pak RT tak menjawab. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar ia tonton. Ada perasaan tak enak yang mulai muncul, tapi ia menepisnya. Sementara itu, di masjid, masalah lain muncul. Muadzin tetap yang biasa menggantikan ternyata sering terlambat. Beberapa kali azan berkumandang mepet waktu salat. Jamaah mulai mengeluh pelan, tapi tak ada yang berani bicara langsung pada pengurus. Suatu sore, saat waktu asyar hampir tiba, muadzin belum juga datang. Jamaah mulai gelisah. "Siapa yang bisa adzan?" tanya Marbot, menoleh ke sekeliling. Tak ada yang menjawab. Semua menunduk. Hening kembali memenuhi ruangan. Di luar pagar masjid, Raka berdiri seperti biasa. Ia mendengar kegelisahan dari dalam. Dedanya bergetar. Ada dorongan kuat di hatinya, tapi ia menahannya. Ia ingat betul bagaimana ia diusir. Ia tak ingin mengulang rasa itu lagi. Namun saat hening semakin panjang, tiba-tiba seorang jamaah tua yang duduk di dekat pintu melihat ke arah luar. Matanya bertemu dengan Raka. Bapak tua itu berdiri perlahan, lalu berjalan keluar. Ia menghampiri Raka dengan langkah pelan. "Kamu masih di sini tiap waktu salat?" tanyanya lembut. "Raka mengganggu malu?" "Iya, Pak. Saya cuma ingin dengar azan." Bapak tua itu menatapnya lama. Ada kehangatan di matanya yang berbeda dari tatapan orang lain selama ini. "Kamu dulu bilang bisa azan, kan?" Raka terdiam. Jantungnya berdetak keras. "Iya, Pak. Tapi saya..." "Kalau kamu disuruh sekarang, kamu masih mau?" Raka tak langsung menjawab. Ia menatap pintu masjid, lalu menatap bapak tua itu lagi. "Apa, boleh?" Bapak itu tersenyum tipis. "Yang melarang manusia. Yang menerima itu Tuhan." Kalimat itu menancap dalam di hati Raka. Di dalam masjid, jamaah mulai berbisik karena waktu semakin mepet. Marbot tampak kebingungan. Bapak tua itu lalu berkata, "Ayo, waktu salat tak menunggu siapapun." Raka menelan luda. Tangannya gemetar saat melangkah menuju pintu masjid lagi. Langkah yang dulu terasa penuh harapan,
lalu berubah jadi luka, kini terasa seperti ujian kedua. Saat ia masuk, beberapa jamaah langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Dia lagi. Lo kok balik? Namun bapak tua itu berdiri di sampingnya, seolah menjadi perisai yang tak terlihat. Dia yang adzan, kata bapak itu tegas. Henning. Tak semua setuju. Tapi tak ada yang berani menolak langsung di hadapan lelaki tua yang dihormati di kampung itu. Raka berdiri di dekat mikrofon. Tingganya berkeringat. Nafasnya berat. Ia menutup mata sejenak. Malam hujan itu teringat lagi. Doa yang ia bisikkan di atas sajadah. Tangis yang ia sembunyikan dari dunia. Lalu ia membuka mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu keluar. Lembut, tapi dalam. Bergetar, tapi tulus. Seluruh masjid tiba-tiba sunyi. Suara Raka menggema memenuhi ruangan, menembus dinding, melayang ke udara sore yang hangat. Beberapa jamaah menunduk tanpa sadar. Ada sesuatu dalam suara itu yang tak bisa dijelaskan, bukan sekadar merdu, tapi penuh penyerahan. Di rumahnya, Pak RT yang sedang duduk di teras tiba-tiba mendengar azan itu. Ia mengernyit. Suara itu terasa asing, tapi juga menggetarkan. Ia berdiri, mencoba mendengarkan lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya terasa tak tenang. Seolah ada sesuatu yang mulai mengetuk, pelan. Takdir yang dulu ia tolak, kini mulai mendekat. Sejak azan sore itu, suasana kampung berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Tak ada pengumuman. Tak ada musyawarah. Namun hampir semua orang yang mendengar azan Raka hari itu merasakan hal yang sama. Hati mereka seperti disentuh sesuatu yang lama hilang. Beberapa jamaah mulai salat lebih khusyuk. Ada yang meneteskan air mata tanpa tahu sebabnya. Bahkan bapak tua yang membela Raka duduk lama setelah salat, menatap lantai masjid dengan wajah tenang. Namun perubahan paling besar justru terjadi di rumah Pak RT. Malam itu, setelah mendengar azan yang menggema hingga ke teras rumahnya, Pak RT tak bisa tidur nyenyak. Suara itu terus terngiang di kepalanya. Bukan karena merdu, tapi karena terasa jujur. Ia berulang kali membalikkan badan di tempat tidur. Sampai akhirnya ia bangkit dan duduk di ruang tamu, memijat keningnya. Ada apa dengan saya? Gumamnya. Istrinya yang terbangun melihatnya gelisah. Masih kepikiran soal usaha? Tanyanya pelan. Pak RT tak langsung menjawab. Ia menatap kosong keluar jendela. Bu, katanya akhirnya, suara berat. Tadi yang adzan itu, orang yang dulu diusir itu, ya. Istrinya mengenggak pelan. Suara dia, beda. Tak ada yang menjawab setelah itu. Tapi di hati Pak RT, ada sesuatu yang mulai retak. Dan seakan belum cukup, cobaan hidupnya makin bertambah. Keesokan harinya, ia mendapat telepon dari pemasok utama toko bangunannya. Mereka meminta pembayaran segera karena kondisi perusahaan mereka juga sedang sulit. Jumlahnya tidak kecil. Pak RT mencoba menenangkan diri, tapi dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya. Hari itu, ia berjalan pulang lebih lambat dari biasanya. Saat melewati jalan kecil di dekat masjid, ia melihat seseorang sedang membetulkan motor warga di pinggir jalan. Itu Raka. Tangannya penuh oli, bajunya sederhana, tapi wajahnya tampak tenang. Ia tersenyum kecil pada pelanggan yang berterima kasih, lalu menolak bayaran tambahan dengan halus. Segitu saja cukup, Pak. Rezeki nggak usah dikejar, nanti juga datang, katanya. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Pak RT yang berdiri tak jauh dari situ, kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Ia teringat dirinya sendiri beberapa bulan lalu, bangga pada usaha yang besar, yakin pada kekuatan uang, merasa hidupnya tertata sempurna. Kini semuanya goyah. Dan di depannya berdiri seorang pria yang dulu ia anggap tak pantas, tapi terlihat jauh lebih tenang daripada dirinya sekarang. Pak RT menunduk, lalu berjalan cepat melewati jalan itu tanpa menyapa. Namun sejak hari itu, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Malam berikutnya, hujan turun lagi. Tidak sederas malam pertama Raka diusir,
tapi cukup untuk membuat udara dingin dan sunyi. Pak RT duduk di ruang tamu sendirian. Di tangannya ada buku catatan keuangan toko yang penuh angka merah. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Sangat kecil. Tanpa sadar, ia menutup buku itu dan berbisik pelan, hampir tak terdengar. Ya Allah, kalau ini teguran, aku harus apa? Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa persiapan. Tanpa kesadaran. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Dan tiba-tiba, ingatan tentang Raka kembali muncul. Tentang tatapan mata pria itu saat diusir. Tentang suaranya saat berkata pelan, "Saya cuma ingin adzan, Pak." Dada Pak RT terasa sesak. Ia menelan ludah. Apa aku terlalu keras waktu itu? Gumamnya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada yang menjawab. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Pak RT menyadari bahwa mungkin kesalahan terbesar dalam hidupnya bukan soal bisnis atau uang, melainkan soal hati. Dan kesadaran itu baru permulaan. Karena tak lama lagi, sebuah kejadian akan terjadi yang memaksa Pak RT menunduk di hadapan orang yang dulu ia hina. Pagi itu, langit kampung tampak cerah, tapi suasana di rumah Pak RT justru muram. Sejak beberapa hari terakhir, anak bungsunya demam tinggi. Sudah dibawa ke puskesmas, sudah diberi obat, tapi panasnya tak kunjung turun. Tubuh kecil itu terbaring lemah, matanya setengah terpejam, napasnya pendek-pendek. Istri Pak RT tak berhenti mengompres dahi anaknya, sementara Pak RT berdiri di sudut kamar, tak tahu harus berbuat apa. Perasaan tak berdaya itu menyiksa. Uang yang dulu ia banggakan tak bisa mengusir demam. Relasi yang dulu ia banggakan tak bisa memberi kepastian. Semua terasa kecil di hadapan sakit seorang anak. "Pak," panasnya naik lagi, bisik istrinya dengan suara gemetar. Pak RT menatap anaknya, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa takut. Takut kehilangan. Takut menyesal. Takut bahwa mungkin semua ini adalah teguran yang tak ia pahami sejak awal. Siang menjelang, seorang tetangga datang menjenguk. Ia duduk sebentar, lalu berkata pelan, "Pak, tadi saya lihat Raka lewat. Katanya dia sering bantu orang yang sakit dibacakan doa. Mungkin, nggak ada salahnya dicoba." Nama itu membuat Pak RT terdiam. Roka. Nama yang dulu ia sebut dengan nada meremehkan, kini terdengar seperti ujian bagi hatinya. Ia menelan ludah. Harga dirinya berbisik untuk diam. Namun rasa takut sebagai seorang ayah lebih keras berbicara. Akhirnya, dengan langkah berat, Pak RT keluar rumah. Ia berjalan menyusuri jalan kampung, melewati masjid, lalu menuju bengkel kecil tempat Raka biasa bekerja. Di sana, Raka sedang duduk memperbaiki rantai motor seorang warga. Saat melihat Pak RT datang, Raka langsung berdiri. Wajahnya tampak kaget, tapi tetap sopan. "Epsilona, Pak, taniannya pelan." Pak RT tak langsung menjawab. "Tingro kanya tersekiring." Kata-kata yang biasanya mudah keluar kini terasa berat. Saya mau minta tolong," ucapnya akhirnya. Raka menunggu, diam, penuh hormat. "Anak saya sakit, panasnya nggak turun-turun." Suara Pak RT mulai bergetar. Kalau kamu berkenan, mau doakan dia." Hening beberapa detik. Tak ada nada dendam di wajah Raka. Tak ada kepuasan. Hanya ketenangan yang sederhana. "Tentu, Pak," jawabnya lembut. Mereka berjalan bersama menuju rumah Pak RT. Beberapa warga yang melihat tampak heran. Dulu, tak ada yang membayangkan dua orang itu bisa berjalan berdampingan seperti ini. Di dalam kamar, Raka duduk di samping tempat tidur anak Pak RT. Ia mengusap kepala anak itu pelan, lalu membaca doa dengan suara lirih. Tak panjang, tak rumit, namun penuh keikhlasan. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Bahkan napas pun terasa tertahan. Setelah selesai, Raka menunduk dan berbisik, "Semoga Allah angkat sakitnya, ya, Nak." Anehnya, beberapa saat kemudian, napas anak itu mulai lebih teratur.
Wajahnya yang tadi pucat perlahan terlihat lebih tenang. Ia bahkan membuka mata sebentar dan memanggil ibunya. Istri Pak RT langsung menangis lega. Pak RT terpaku. Dadanya terasa penuh. Bukan hanya karena kondisi anaknya membaik, tapi karena sesuatu di dalam hatinya runtuh sepenuhnya. Ia menatap Raka lama, lalu tiba-tiba menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya," katanya dengan suara pecah. "Saya dulu menghina kamu, mengusir kamu, padahal kamu cuma ingin dekat dengan Tuhan." Ruangan itu sunyi. "Roh kemenggeleng pelon. Saya nggak pernah marah, Pak. Saya juga banyak salah. Kita sama-sama belajar." Jawaban sederhana itu justru membuat Pak RT semakin tak mampu menahan air matanya. Ia menyadari satu hal yang pahit namun jelas. Orang yang dulu ia anggap kotor justru memiliki hati yang jauh lebih bersih darinya. Sejak hari itu, Pak RT berubah. Ia mulai lebih sering datang ke masjid tanpa duduk di saf paling depan. Ia membantu membersihkan halaman, menyapu karpet, dan tak lagi merasa dirinya paling berhak dihormati. Dan suatu hari, ketika waktu maghrib tiba, ia berdiri di samping Raka yang bersiap mengumandangkan azan. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah mau tetap kembali ke rumah Allah, meski dulu kami menutup pintunya." Raka hanya tersenyum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara azan kembali menggema, namun kali ini bukan hanya memanggil orang untuk salat. Ia juga memanggil hati yang dulu keras, untuk akhirnya pulang. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa manusia boleh menilai, tapi Allah yang menentukan nilai hati seseorang. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berusaha berubah, karena bisa jadi justru mereka yang lebih dulu sampai pada ampunannya. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran apa yang paling sahabat rasakan dari cerita ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap langkah kita selalu diarahkan menuju kebaikan. Sampai bertemu di kisah penuh hikmah berikutnya.